Proses adalah caranya untuk kita lebih baik itu. Cara supaya kita bisa hidup lebih baik. Kebetulan hari ini saya ada bawa 2 unit handphone. Satu unit tolong kasih sama adik kita, siapa namanya? Guys, jadi hari ini kita tuh ada kegiatan ya. Ini kegiatannya apa ya? Ini kegiatannya hari ini kita mau temenin satu orang pembicara. Dari Jestam, pembicaranya tuh dari Jestam. Coba tebak, ganteng nggak ya? Nggak tahu lah. Suami apa sih ganteng? Ketahuan kan suami jadinya ya. Ketahuan lah jadinya. Oke guys, kita siap-siap dulu, buru-buru dulu ya. Si Siria baru mau makan dia. Siria nggak ikut karena nanti dia mau sambung live makan. Hari ini menunya apa Ria? Menunya Tom Yum. Ya, ini masakan Ama. Guys, jadi ini kita mau pergi dulu. Ini udah siapin makanannya. Bontot di mobil makan. Udah sampai tempat tujuannya hari ini. Kita bakal dengerin seminar. Jadi Koko tuh jadi salah satu pembicara. Kita nanti denger ya guys ya. Lihat ya, mana tahu ada kata-kata yang menguatkan buat kita. Jadi kita mau naik ke atas dulu guys. Kita ada bawa door prize. Oh. Termasuk saya yang jual, karena mereka nggak sanggup menjual. Nah, jadi itu yang mau saya tanyakan ke Ibu tadi, dari mana bisa? Ya gitu. Saya kalau berbuat seperti ini saya anggota DPR, melekat nanti begitu. Ya kalau mahasiswa tidak perlu ada privilege, diperhitungkan adil. Untuk pembicara kita yang berikutnya yaitu Bapak Thomas Iskandar. Jadi Pak Thomas Iskandar ini beliau menyelesaikan pendidikannya jurusan Teknik Elektro, lulus dengan predikat cum laude. Ya. Pak Thomas ini sudah memiliki 7 perusahaan. Pabrikan. Terima kasih buat waktunya dan terima kasih juga mungkin buat sharing kita pada siang hari ini. Ya, saya berikan kesempatan ke Pak Iskandar. Shalom semuanya. Shalom. Sama-sama kita serukan dengan semangat, amin. Ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Amin. Terkesan seperti yang tadi dengan Bapak Swandi Purba. Kenalkan, saya tadi terlalu megah tadi saya dengar. Semuanya itu karena Tuhan. Ya. Kenapa hari ini saya pengen bawain dengan judul tema yaitu progres. Mungkin teman-teman sekalian, rekan-rekan, Bapak Ibu sering mendengar yang namanya proses. Tetapi proses dan progres itu adalah hal yang berbeda. Cara untuk membuat kita berubah lebih baik. Oke, berarti progres itu adalah Perubahan hidup yang lebih baik. perubahan hidup yang lebih baik. Proses adalah Caranya untuk kita lebih baik itu. cara supaya kita bisa hidup Lebih baik. lebih baik. Kebetulan hari ini saya ada bawa 2 unit handphone. Satu unit tolong kasih sama adik kita, siapa namanya? Di dalam progres itu ada namanya proses. Yes. Ya, prosesnya itu ya seperti itu, membayar cicilan,
habis itu memilih desain, habis itu berdoa. Progres ini ada dampak positif. Progres itu gunanya apa? Untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kalau misalnya ke toko buku, pasti ada satu kategori yang namanya pengembangan diri. Ya, itulah progres yang harus kita lakukan. Meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan pencapaian diri, dan juga meningkatkan kebahagiaan bagi diri kita. Memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat untuk perubahan yang lebih positif. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh STT Soradwipa ya, datang ke suku-suku kan supaya itu apa sukunya? Supaya makin berkembang kan? Supaya makin baik. Di satu sisi tetap tidak mengesampingkan upaya-upaya atau visi misi Tuhan di dalam itu. Saya kali ini bertanya kepada Pak Thomas Iskandar. Saya selama ini setiap hari menonton Jestam di Facebook. Itulah yang saya tahu tentang Jestam selama ini gitu. Mbak Jessica selalu mencari orang, apakah tukang beca atau yang bawa makanan klub kerbau ya, ataukah anak-anak yang sedang kumpul kan sampah atau apa gitu kan. Jadi selama ini saya tahunya kalau Jestam itu bisnisnya skincare. Itu saya tahu. Pertanyaan saya, itu yang dibagi apa sebenarnya gitu? Persepuluhan kah? Atau memang sudah bukan lagi persepuluhan, 50% kan bisa saja ya. Karena kita kan ketika kecil usaha kita pun sanggup bayar 10%, kapan lagi kalau besar? 20, 30, 40, 50, atau memang CSR atau apa? Kalau soal dananya bagaimana? Kalau persepuluhan itu adalah wajib bagi kami. Jadi persepuluhan, persembahan, dan diakonia itu adalah wajib. Dan dana yang kita keluarkan untuk kegiatan yang kita beri nama 3 segmen. Jadi ada Jestam berbagi, ada Jestam borong, dan ada Jestam traktir ya, Jestam berbagi, Jestam borong, Jestam traktir. Jadi awal mulanya itu hanya dana pribadi, uang jajan yang saya beri sama Bu Jess. Ketemu sesosok wanita yang memang dari dasar hatinya itu dia memang senang berbagi. Namun ya seiring kita sebagai anak Tuhan juga, ayo kita buat kegiatan yang positif. Jadi kita kemas sedemikian rupa agar video-video orang-orang yang kita bantu dapat berusaha bisa menjadi berkat. Buktinya menjadi inspirasi. Bu Giti juga memberkati toh. Biarpun nilainya kecil, tapi di mata Tuhan itu tidak ada besar, tidak ada kecil. Dasar dari semua kegiatan ini adalah kasih. Seperti itu. Kalau bisa lebih baik membuat konten yang positif dan bisa menjadi berkat, kenapa tidak? Nanti ke depannya kegiatan berbagi ini akan dialihkan menjadi dana CSR yang sudah kita siapkan di satu wadah. Ya kebetulan kita baru buka yayasan juga, memang tapi yayasannya bukan komersil, hanya bersifat agar aliran dana ini jelas. Karena kan kita bayar pajak ya. Jadi perlu jelas pendanaannya. Puas Ibu? Puas ya. Perkenalkan, nama saya Gilbert Davis Tarigan. Saya dari STT Medan. Pertanyaan pertama saya ajukan kepada Pak Thomas Iskandar. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bolehkah Bapak sharing alasan terkuat Bapak memperjuangkan bisnis Bapak sekarang hingga menjadi sebesar ini? Ya, apalagi tadi Bapak bilang sudah 10 tahun kan, butuh suatu alasan yang kuat saya rasa untuk bisa bertahan
terus berjuang melewati setiap tantangan selama 10 tahun sehingga bisa sebesar ini. Lalu yang kedua, saya ingin tahu the best learning selama Bapak hidup mungkin, atau yang menjadi titik balik dalam kehidupan atau selama menjalani bisnis. Ada rencana Tuhan untuk kami. Nah, bahkan ya sampai saat ini kami juga setiap malam kadang-kala kami bertanya, kenapa ya Tuhan kasih sama kita segitu banyak, apa sih tujuan? Sampai sekarang kami masih juga mempertanyakan gitu. Jadi saya yakin tujuan utama saya mempertanyakan itu adalah karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan pastinya dalam bisnis ini kita harus fokus dan konsentrasi itu adalah kunci, seperti saya bilang, progres. Dan yang pastinya kalau soal bisnis, kalau menghasilkan uang kan nggak mungkin kita stop ya. Ya seperti itu ya, kita harus realistis juga ya. Jadi yang pastinya memberkati karena sudah diberkati, mengasihi karena sudah terlebih dahulu dikasihi. Ya seperti itu. Saya mendengarkan Yeah, you don't know how beautiful you are. One look at you and I see stars that shine. mudah-mudahan berkenan ya dan bisa membahagiakan. Pastinya ya kalau dari Jackstam ya skincare ya Mas. Jadi kalau bawa bapak yang nggak pakai itu dikasih ke ibu. Beautiful you are. I want you to know how beautiful you are. You can never be last place, 'cause in my heart you've won the race. Yeah. Oh, how beautiful you are. Baik lewat sisi maupun video maupun bahkan bagi para hamba-Mu yang menjadi sumber agar semua yang bagian-bagian terbuka. Lalu Darling, you cannot be. It's true. I hope you do know how beautiful you are. I want you to know how beautiful you are. You can never be last place. You're like a smile I can't erase. No. Oh, how Guys, jadi seru kan acara seminarnya? Kira-kira nih menurut kamu nih kata-kata Koko yang paling menarik banget tuh apa? Komen di bawah ini. Komen. Nantikan ya video-video Jackstam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and Share. nah, bye-bye.